Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Rekan mahasiswa dan para pemirsa pada umumnya yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini, hingga detik ini masih memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita sehingga kita bisa menyelenggarakan perkuliahan filsafat manusia yang terakhir, yaitu seri ke-14. Mudah-mudahan tidak ada halangan dan kita akan bisa menyelesaikan ini dengan baik. Salawat dan salam tentunya kita tujukan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah menunaikan risalah yang sangat tinggi, yaitu sebagai rahmatan lil alamin. Sebagaimana biasa, saya akan membacakan dari buku saya Lentera Kehidupan terbitan Mizan pada tahun 2017 pada halaman 234. Meneruskan tema yang kemarin, yaitu manusia sebagai makhluk sosial dan cinta sebagai perangkat sosial. Kali ini saya juga akan membawakan dua bagian sub pembahasan, yaitu jenis-jenis pemerintahan dan yang terakhir adalah pemerintahan spiritual. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan sedikit pencerahan tentang bagaimana sebenarnya jenis-jenis pemerintahan menurut para filosof muslim, khususnya Al-Farabi. Saya akan bacakan apa yang saya tulis, dan kalau ada yang perlu dikomentari saya akan beri komentar. Bismillahirrahmanirrahim. Jenis-jenis pemerintahan. Mari sekarang kita kembali pada masalah pemerintahan yang sempat terselang oleh diskusi tentang cinta sebagai perekat hubungan sosial manusia, khususnya hubungan raja dengan warga, warga dengan raja atau kepala negara, dan hubungan warga dengan warga. Sekarang karena tindakan bebas manusia bisa bersifat baik dan buruk, komunitas pun dibagi menjadi dua bagian. Pertama, komunitas yang tujuan pendiriannya adalah untuk meraih kebaikan, sedangkan yang lain untuk meraih keburukan atau kejahatan. Yang pertama disebut kota atau negara utama, Al-Madinah Al-Fadilah, ini yang dijadikan judul oleh Al-Farabi dalam bukunya. Dan yang kedua adalah kota atau negara bukan utama, Al-Madinah Ghairul Fadilah. Negara utama, kata Al-Farabi, hanya satu macam saja, karena yang benar bebas dari keragaman dan hanya ada satu jalan menuju kebaikan. Berbeda halnya dengan negara yang utama yang berdasarkan kepada kebaikan. Negara yang bukan utama dibagi ke dalam tiga macam. Satu, negara yang bodoh atau Al-Madinah Al-Jahilah. Dua, negara yang fasik, Al-Madinah Al-Fasiqah. Tiga, negara yang sesat, Al-Madinah Ad-Dhallah. Nah, mari kita uraikan satu persatu. Negara yang sesat, negara yang bodoh adalah menurut Al-Farabi yang orang-orangnya tidak menggunakan kecakapan rasional, sehingga apa yang menggiring mereka kepada kehidupan madani adalah kecakapan lain selain akal. Nah, sedangkan negara yang fasik atau Al-Madinah Al-Fasiqah adalah yang orang-orangnya mendaya gunakan akalnya, tapi daya lainnya, yakni hawa nafsu, menundukkan daya akalnya, sehingga daya lainnya itulah yang dominan dan berpengaruh besar pada kehidupan madani mereka. Sedangkan negara yang sesat, Al-Madinah Ad-Dhallah, adalah yang orang-orangnya karena kurang daya pikirnya memahami hukum menurut khayalan mereka sendiri, tetapi yang mereka pandang sebagai keutamaan, sehingga mendasarkan kehidupan madani mereka padanya. Nah, jadi ada tiga kelompok, yaitu juga tergantung kepada
penggunaan daya rasional. Ada yang negara bodoh tidak menggunakan kecakapan rasional, tapi kemudian ada negara fasiqah ya, atau negara korup kalau tidak salah, itu adalah mereka yang menggunakan akal tetapi dikalahkan oleh hawa nafsunya, ya, daya lain, sehingga akalnya yang tunduk, bukan nafsunya yang tunduk kepada akal, tapi akalnya lah yang tunduk kepada hawa nafsunya. Kemudian ada negara yang sesat adalah yang orang-orangnya karena kurang daya pikirnya memahami hukum menurut hayalan mereka sendiri, menurut kehendak mereka sendiri, sehingga kesesatan itu dianggap oleh mereka sebagai keutamaan dan mendasarkan kehidupan madani pada hayalannya itu. Bahkan di dalam negara utama sendiri terdapat masing-masing negara atau kota ini memiliki cabang yang banyak karena kesalahan dan kejahatan memang tidak terbatas. Kalau tadi negara fadilah itu karena berdasarkan kepada kebaikan itu hanya satu, maka jenisnya satu. Tapi karena kejahatan dan kesalahan itu tak terbatas, maka negara ghairul fadilah yang tidak utama itu dibagi ke dalam banyak cabang, ya. Bahkan di negara utama sendiri terdapat kota-kota atau kelompok masyarakat yang disebut benalu atau rumput liar, seperti kelompok-kelompok munafik, tukang pelintir, pemberontak, orang-orang murtad, dan pembawa kepada kesesatan. Jadi kalau dikatakan negara utama tidak berarti bahwa semuanya adalah yang utama. Ada orang-orang tertentu yang hidup di kota utama, di negara yang utama, tetapi ya macam benalu gitu, ya, menarik keuntungan untuk dirinya sendiri, tidak peduli apakah itu merugikan kepada masyarakat atau negara secara keseluruhan. Seperti benalu, misalnya orang-orang munafik, orang tukang pelintir, apa nih yang sering menebarkan hoax dan sebagainya. Nah, kita teruskan ya. Dalam pandangan Al-Farabi, kriteria negara ideal atau utama lebih ditekankan pada kualitas penguasanya sebagai pemimpin dan jenis kebahagiaan yang diharapkannya. Jadi di sini peran pemimpin sangat besar di dalam pandangan politik Al-Farabi, ya. Jadi ditentukan sangat oleh kualitas penguasanya dan jenis kebahagiaan diharapkan. Jadi negara itu harus diarahkan kepada jenis kebahagiaan apa yang hendak dicapai oleh pemimpin dan warganya, ya. Negara utama adalah negara yang kepala pemerintahannya atau rajanya atau presidennya dapat memenuhi kualifikasi sebagai imam. Kualifikasi di sini maksudnya persyaratan, ya. Persyaratan sebagai imam seperti keturunan yang baik, ya, seorang pemimpin juga harus dari keturunan yang baik, kemudian aspirasi atau cita-cita yang tinggi. Jadi bukan hanya sekedar ya asal survive, bukan, tapi dia punya visi ke depan bagaimana memajukan bangsanya. Kemudian teguh pendirian, jadi dia harus punya determinasi, dia udah punya cita-cita, dia harus teguh dengan cita-citanya itu apapun di tangannya. Dan 4, determinasi yang prima, ya, jadi ada benar-benar tekad dan cita-cita yang kemudian tabah dalam menghadapi penderitaan dan perseteruan. Jadi jangan hanya mau enaknya aja bertahan kalau lagi senang lalu kabur misalnya atau meninggalkan negara kalau dalam keadaan menderita atau kacau balau. Kemudian yang ke-6, berada artinya berkecukupan, ya, untuk kehidupan ekonomi mereka. Jadi kalau misalnya pemimpinnya miskin, nanti sibuknya dengan mengumpulkan uang dari rakyat. Kemudian memiliki pembantu yang lurus, artinya pembantu di sini ya bisa para menterinya, ya, dalam kabinetnya yang juga harus lurus dikatakan. Ya, yang lurus itu artinya benar, sungguh-sungguh, tidak berniat melakukan kerusakan atau korupsi. Nah, ada lagi tokoh lain, ya, yang saya bawakan di sini, yaitu Nasiruddin Tusi dalam bukunya Nasirun Ethics. Beliau menggambarkan negara sebagai berikut.
Ya, negara adalah sebuah himpunan orang-orang yang aspirasinya telah mantap untuk mendapatkan kebaikan dan melenyapkan keburukan. Di sana tentunya terdapat partisipasi antara mereka dalam dua kesepakatan, pendapat dan tindakan. Jadi harus sepakat dalam pendapat dan juga dalam bertindak. Jadi jangan hanya pendapat saja setuju tapi tindakannya meleweng ya. Kesepakatan mereka dalam pendapat opini memberi arti bahwa keyakinan mereka pada Tuhan sebagai prinsip dan akhirat sebagai tempat kembali dan barzakh atau alam antara di antara keduanya adalah sesuai dengan kebenaran yang telah mereka sepakati bersama. Jadi harus ada kesepakatan dulu ya, mau apa, dan juga bertindak sesuai dengan kesepakatan tersebut. Ya. Dan di sini sebagai orang Muslim dia menekankan pentingnya percaya kepada Tuhan yang Maha Esa sebagai prinsip dan hari akhir. Karena hari akhir ini bisa membawa kita kepada mawas diri ya, moralitas. Karena kita yakin bahwa kehidupan bukan hanya di dunia saja, tetapi nanti akan diperhitungkan di akhirat dalam kehidupan yang lebih abadi. Nah, tadi bicara tentang kesepakatan. Kesepakatan mereka dalam tindakan mempunyai arti bahwa mereka semua sekata dalam pencapaian kesempurnaan. Jadi kalau sudah ditentukan misalnya tujuannya apa, target-targetnya apa, mereka harus sepakat di dalam bertindak. Jadi jangan kepala negaranya ke sini, menteri-menterinya ke sini ya, itu tidak baik. Tapi juga memang harus jelas apa yang mau dicapai ya, kesempurnaan apa yang mau dicapai, kebahagiaan apa yang mau dicapai. Tindakan-tindakan yang muncul dari mereka dalam bentuk kebijaksanaan telah diteliti melalui kebenaran dan bimbingan intelektual serta ditentukan oleh hukum keadilan yang dan syarat-syarat pemerintahan, sehingga sekalipun berbeda secara individual dan beragam dalam keadaan, tujuan dan tindakan keseluruhan komunitas adalah satu, dan cara-cara atau jalan mereka cocok sama-sama satu sama lain. Jadi pembantu-pembantu kepala negara itu boleh berbeda bidangnya, boleh berbeda juga keahliannya, tetapi mereka harus diikat oleh satu tujuan. Jadi saya masih ingat ya dulu waktu bercerita tentang Taj Mahal ya. Taj Mahal itu tujuannya yang membangun makam untuk istrinya saja. Tapi yang mengerjakannya ya ada ahli geometri, ada tukang, ada arsiteknya, ada ya macam-macam lah ya. Jadi 2000 orang yang berbeda secara individual mengerjakan satu pekerjaan yang sama. Jadi pemerintahan juga mestinya begitu ya. Jadi pemerintahan sudah menggariskan mencanangkan garis-garis besar haluan negaranya, kemudian harus diikuti oleh visi dan misi, dan kemudian harus dijalankan secara serasi oleh para pembantunya ya. Jadi dan cara-cara atau jalan-jalan mereka cocok satu sama lain. Jadi mengerjakan pekerjaan yang berbeda tentunya tidak sama, tetapi diikat oleh tujuan yang sama. Nah, sedangkan komponen dasar utama ya dibagi ke dalam 5 kategori. Ya, ini masih menurut Nasruddin Tusi ya. 1, komunitas orang-orang utama, yakni para filosof yang sempurna yang dibedakan dari orang-orang yang lain melalui daya intelektual mereka dengan opini mereka yang akurat berkenaan dengan perkara-perkara penting. Jadi ini ada penting sekali ya menurut Nasruddin Tusi adanya kelompok pemikir atau filosof yang mengerti ya, sehingga pendapat mereka sudah diuji secara intelektual, secara akurat berkenaan dengan perkara-perkara penting. Jadi para pemikir Muslim ini diperlukan oleh para pemimpin negara untuk memberikan definisi, untuk memberikan arahan-arahan ya, opini yang akurat untuk urusan perkara-perkara penting negara. Apa tugas mereka? Tugas utama mereka adalah mengetahui hakikat benda-benda yang ada, maujudat, dan mereka ini disebut sebagai orang-orang yang paling utama. Jadi pengetahuan teoritis yang ingin mengetahui sesuatu sebagaimana adanya diperlukan juga untuk kemudian diaplikasikan dalam
disiplin-disiplin praktis seperti etika, ekonomi, dan politik. Komunitas yang lainnya adalah komunitas yang mengarahkan orang awam atau unsur-unsur yang lebih rendah ke tingkat kesempurnaan relatif dan memohon kepada penduduk kota untuk menerima keyakinan kelompok pertama sehingga diharapkan mereka dapat beranjak naik sedikit dari peringkat. Jadi ada kelompok yang harus di-upgrade ya peringkatnya oleh pemimpin negara ya, dan oleh para pemikir, sehingga kemudian akan ditingkatkan kualitas keahliannya ya. Dan mereka harus meyakini apa yang disampaikan oleh para pemikir mereka ya kan, supaya peringkat intelektual, spiritualnya meningkat. Jadi ada kelompok pembantu negara barangkali yang kemudian perlu ditingkatkan kualitasnya. Disinilah pelatihan ya kan, diklat ya, pendidikan dan latihan itu terus harus dijalankan kepada seluruh jajaran pemerintahan ya. Sehingga kemudian diharapkan pemerintah berjalan secara lebih efektif. Keahlian utama mereka adalah di bidang ilmu teologi, fikih, retorika, puisi, kaligrafi, dan mereka disebut ahli lisan. Jadi ada tadi filosof, ada ahli lisan. Jadi mereka di training dalam pengetahuan teologi, fikih. Teologi di sini ya maksudnya akidah ya, kemudian fikih adalah hukum. Retorika dan puisi itu maksudnya itu untuk meyakinkan ya, untuk memberi persuasi. Dengan retorika itu rakyat akan percaya dan kepada mereka. Artinya mereka harus menguasai metode pengajaran ya. Jadi untuk pendidikan itu harus menggunakan retorika, puisi. Dan juga mereka harus ahli dalam kaligrafi karena ini adalah menyentuh masalah estetika ya, kesenian. Komunitas yang lain yang ketiga yang dikhususkan untuk memelihara hukum keadilan di kalangan penduduk, melakukan tindakan-tindakan yang perlu dalam mengambil, memberi, dan mendorong orang-orang untuk melaksanakan keadilan dan kompensasi. Jadi kelompok ini adalah orang yang memastikan bahwa hukum dijalankan dengan baik ya, kemudian memelihara hukum di kalangan penduduk, melakukan tindakan-tindakan yang perlu dalam mengambil, memberi, dan mendorong orang untuk melaksanakan keadilan. Jadi tujuannya adalah keadilan sosial, tapi itu harus diarahkan melalui hukum, dan hukum ini harus kemudian dijaga pelaksanaannya sehingga tidak menyimpang. Apa keahlian kelompok ketiga? Keahlian mereka adalah dalam bidang rekening atau accounting, geometri, kedokteran, astrologi, dan mereka bisa disebut sebagai ahli ukur. Jadi ini sebenarnya kelompok-kelompok tertentu dari unsur pemerintahan yang harus menguasai akuntansi, geometri, juga kedokteran ya, dan sebagainya. Ini nanti dibagi menjadi departemen kesehatan, departemen finance, dan sebagainya. Kemudian ada kelompok komunitas yang keempat yang dikhususkan untuk menjaga kelompok wanita dan menjaga integritas penduduk kota, menjauhkan penduduk dari para penguasa negara dan kota yang bukan utama, bertempur untuk mempertahankan negara, dan mereka memperhatikan memenuhi syarat-syarat keberanian dan semangat. Mereka disebut para pejuang mujahidin. Jadi ini ada kelompok pembantu kepala negara yang bertugas untuk menyelamatkan, yang mempertahankan keutuhan negara dari kelompok negara yang mungkin tidak baik seperti itu. Mereka harus berani ya dan berserap semangat supaya departemen pertahanannya kuat. Jadi ini mungkin kalau sekarang itu departemen pertahanan ya, termasuk juga tentara dan polisi dan sebagainya. Dan komunitas yang terakhir yang mengatur pasokan suplai makanan untuk kelompok-kelompok ini.
apakah melalui transaksi, kerajinan tangan, pengumpulan pajak dan cara-cara lainnya, dan mereka disebut bendahara ahlul mal. Jadi ini sebenarnya apa ya, pembagian kementerian sebenarnya ya. Jadi harus ada bendahara negara ya kan, yang mensuplai makanan ya, dan apa namanya, trade and commerce ya, seperti itu. Jadi ini adalah semacam pembagian wilayah wewenang ya dari para pembantu kepala negara. Nah, sekarang tibalah saatnya kita untuk beralih pada kategori negara yang bukan utama. Kalau tadi kan kita bicara negara yang utama. Sekarang negara yang bukan utama itu macam apa ya? Negara bukan utama seperti telah disinggung dibagi ke dalam 3 kelompok. 1 negara bodoh, al-Madinah al-Jahilah. 2 negara fasik. Fasik ini biasanya disebut korup ya. Madinah al-Fasiqah, rusak. Kemudian negara yang sesat, Madinah al-Dhalah. Ya, yang terakhir negara yang sesat, al-Madinah al-Dhalah ya. Nah, kemudian apalagi negara yang bodoh, yang kategori pertama ya, dibagi ke dalam 6 kategori. Ya, ini rajin sekali nih apa Al-Farabi ini ya, di dalam bukunya Ar-Ahlul Madinah Al-Fadilah, dia menguraikan beberapa jenis pemerintahan yang tidak masuk dalam kategori negara utama. 1, negara kebutuhan dasar, Al-Madinah Ad-Daruri, yaitu negara atau kota yang warganya bekerja sama untuk menghasilkan kebutuhan pokok bagi kelangsungan hidup dan kesehatan badan mereka, seperti sandang, pangan, papan, dan hubungan seksual. Jadi ini benar-benar hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar, sandang, pangan, papan, dan hubungan seksual ya. Ini masuk ke dalam negara yang bodoh, jahilah. Di negara seperti ini, orang yang dianggap terbaik adalah yang paling menguasai keterampilan manajemen ya, untuk mengerai keperluan tersebut. Orang-orang yang dipandang paling mampu di kota ini akan menjadi pemimpin negara ini. Jadi asal bisa memanage, nah itu akan kemungkinan akan menjadi pemimpin. Kemudian disebut dengan negara jahat ya, Al-Madinah la Mazalah, yakni negara atau kota yang warganya bekerja sama untuk meraih kejayaan, kemenangan, dan kemakmuran secara berlebih-lebihan, tapi tak mau membelanjakannya kecuali untuk keperluan badani saja. Jadi ada kelompok negara yang disebut dengan Al-Madinah Al-Mazalah yang tujuan utamanya adalah untuk memenuhi keperluan fisik saja, badani saja, jasmani saja. Mereka tidak memenuhikan kepada keperluan-keperluan yang lain selain keperluan fisik. Nah, dikatakan oleh Al-Farabi, negara macam ini dapat dikatakan sebagai negara darurat yang paling ekstrim ya. Oke. Yang ketiga, negara rendahan ya, Madinah al-Khasah ya. yakni negara atau kota yang warganya memburu kesenangan belaka, bukan sekedar yang berguna bagi kelangsungan hidup, kesehatan badan serta keperluan dasar di atas, tapi juga mementingkan hiburan dan hiruk pikuk ya. Jadi ini memang untuk hura-hura gitu. Jadi bukan hanya kebutuhan dasar bagi kelangsungan hidup, tapi yang penting adalah hiburan dan pesta pora, hiruk pikuk. Ada negara semacam itu menurut pengamatan daripada Al-Farabi. Yang negara keempat adalah negara kehormatan, demokratik, yaitu negara atau kota yang tujuan para warganya adalah untuk meraih kehormatan, pujian, dan kesenangan, untuk diperlakukan dengan istimewa dan penuh penghargaan melalui kata-kata dan perbuatan, dan untuk meraih kemuliaan dan keagungan baik di mata orang lain ya, maupun di kalangan mereka sendiri. Jadi ada negara yang tujuannya adalah untuk mendapatkan pujian, kehormatan, dan kesenangan ya. Jadi bukan lagi kebutuhan fisik, lebih tinggi lagi daripada kebutuhan fisik, tetapi juga untuk mendapatkan pujian, kesenangan ya, dan mereka ingin diperlakukan ya, mendapat penghargaan untuk meraih kemuliaan dan keagungan baik di mata orang maupun dalam mata mereka sendiri ya.
inilah yang disebut demokratik. Tapi dikatakan ini semacam negara meritokratik, ya, di mana negara diatur berdasarkan tingkat-tingkat kelebihan dan keutamaan mereka. Jadi siapa yang memang memiliki kualitas, dia akan memperoleh kedudukan yang tinggi. Itulah yang disebut meritokratik, ya. Ia sangat mirip dengan negara utama kalau saja apa yang mereka anggap sebagai kelebihan adalah hal-hal yang relevan untuk meraih kebahagiaan sejati. Nah, ini di dalam teori politik Al-Farabi, meraih kebahagiaan itu sangat menentukan jenis negara macam apa yang diinginkan oleh para pemimpinnya, ya. Jadi ada kebahagiaan yang hanya mencapai kebahagiaan fisik, nah itu nanti akan masuk ke dalam satu kategori. Ada yang kemudian tujuan kebahagiaan itu didefinisikan sebagai kehormatan, ya, maka itulah disebut demokratik, ya, atau pujian dan sebagainya, ya. Jadi pemimpin harus menentukan dulu kebahagiaan macam apa yang akan diperoleh dan dicapai, dan itu akan menentukan jenis negara apa yang dia miliki, ya. Negara kelima disebut negara tirani, al-Madinah at-Taghallub, ya, yakni negara yang warganya bekerja sama untuk tujuan berkuasa atas orang lain dan mencegah orang lain untuk berkuasa atas mereka. Jadi ini tirani, negara-negara yang penting kuasa. Jadi tujuan membentuk negara adalah untuk mencapai kekuasaan untuk kelompok mereka, ya, untuk kelompok yang berkuasa, dan mencegah orang lain untuk berkuasa atas mereka. Ya, mereka hanya ingin menguasai orang lain tapi tidak mau dikuasai oleh orang lain. Jelas di sini cinta kepada kekuasaanlah yang menjadi motivasi mereka, utama mereka. Untuk meraih cita-citanya, mereka tak segan-segan menumpahkan darah dan memperbudak orang lain. Para warganya cenderung kejam, kasar, beringasan, berlebihan dalam segala hal yang bersifat badani. Ya. Orang yang mereka jadikan pemimpin adalah orang yang paling ahli dalam memimpin anak buahnya agar bisa menguasai orang lain. Dengan kata lain, orang yang paling kuat dan licik. Jadi negara tirani ini itu akan memilih pemimpin yang paling kuat tapi juga licik, ya. Karena apa? Ya? Tujuan utamanya adalah meraih kekuasaan bagi kelompok mereka, ya, dan tidak menginginkan kelompok lain meraih kebahagiaan yang sama. Nah, kemudian yang terakhir, jenis negara terakhir yang masuk Ghairul Fadilah adalah negara demokratik, al-Madinah al-Jama'iyah, yaitu negara atau kota yang tujuan penduduknya adalah kebebasan setiap warganya untuk melakukan apa saja yang dikehendakinya tanpa sedikit pun mau dikekang. Jadi menurut Al-Farabi, negara demokratik ini negara yang warganya ingin kebebasan, ya. Ya, tujuan penduduknya adalah kebebasan setiap warganya untuk melakukan apa saja yang dikehendakinya tanpa sedikit pun mau dikekang. Ya, tercerminlah kalau negara-negara baratnya yang pokoknya bebas, ya. Nah, ciri daripada negara demokrasi ini, ya, berbagai bangsa hijrah ke kota ini untuk bermukim, dan kota ini berkembang dengan tujuan yang sangat luar biasa. Jadi misalnya negara demokrasi Amerika itu orang dari berbagai penjuru dunia datang ke sana, ya kan. Menurut Al-Farabi, dari kota atau negara ini lama-lama bisa muncul orang-orang yang bijak, sehingga negara dan kota seperti ini memiliki kebaikan atau keburukan yang lebih besar dibanding dengan negara yang lain. Jadi negara demokrasi memungkinkan munculnya orang yang bijak. Namun kemungkinan besar penduduknya tidak akan mengangkat orang yang bijak seperti itu sebagai pemimpin, karena bisa jadi ia mencegah mereka untuk mencapai dan melestarikan keinginannya. Jadi di negara demokrasi ini menurut Al-Farabi, ya kan, mungkin saja ditemukan orang bijak, ya, tetapi warganya tidak mau mengangkat orang yang bijak tadi. Karena apa? Karena takut kebebasan mereka dikurangi, dibatas-batasi, ya. Jadi kita bisa melihatlah,
Ya, mungkin negara kita juga ada orang bijak, tapi belum tentu diinginkan oleh warganya karena takut kalau kebebasan mereka itu akan dibatasi ya dengan hukum-hukum, peraturan-peraturan yang ketat dan sebagainya. Di antara negara-negara atau kota-kota yang bukan utama, negara demokrasi lah menurut Al-Farabi ya, yang dianggap terbaik. Ya, seperti apa? Itulah pandangan ahli-ahli politik Islam seperti Al-Farabi, Nasruddin Tusi dan Ad-Dawani. Jadi memang dimungkinkan bahwa dari negara demokrasi ini akan muncul, dan di antara negara yang bukan utama, negara demokrasi dianggap yang terbaik. Nah, kelompok yang kedua yang berlawan dengan kota utama adalah negara atau kota fasik, ya, Al-Madinah Al-Fasiqah, yakni kota yang penduduk dan pemimpinnya mengerti tentang kebahagiaan sejati. Mereka ingin tahu, terbimbing dan percaya pada tindakan yang akan membawa kepada kebahagiaan. Tapi setelah itu ia menolak untuk berbuat sesuai dengan pengetahuan dan keyakinan mereka tersebut. Nah, ini disebut negara korup ya. Jadi sebenarnya negara korup menurut Al-Farabi, mereka ikut itu tahu mana yang baik, mana yang buruk. Dan mereka tahu kebahagiaan yang sejati itu bagaimana. Tetapi dalam kenyataannya mereka tidak melakukan tindakan yang sesuai dengan keyakinan mereka sendiri. Sebaliknya mereka malah berkeinginan untuk meraih berbagai keperluan seperti yang dikehendaki oleh para warga kota atau negara bodoh yang telah kita diskusikan sebelumnya. Ya, jadi yang fasikoh itu mereka tahu mana yang benar, tapi melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh orang yang bodoh yang tidak mengerti apa itu yang benar dan bodoh. Dan ini banyak sekali ya orang-orang yang korupsi di negara kita misalnya, bukan karena mereka tidak tahu bahwa korupsi itu salah, tetapi mereka tetap menjalankan yang keliru tersebut ya. Bukan berarti bahwa tidak ada peraturan-peraturan yang melarang, bukan, mereka tahu peraturan itu, tapi sengaja mereka melanggar peraturan tersebut sehingga menyimpang dari tujuan yang seharusnya. Nah, itulah beberapa bagian ya dari jenis-jenis pemerintahan, yang tentunya ada satu lagi ya kelompok, yaitu yang Al-Madinah Ad-Daulah, yang menurut pengertiannya adalah negara yang tersesat karena hampir seperti negara fasik. Mereka tahu yang benar tapi tidak menjalankannya sesuai dengan keyakinan tersebut. Nah, bagian terakhir adalah pemerintahan spiritual. Satu hal yang mungkin dilupakan ya oleh para filosof ketika bicara tentang jenis-jenis pemerintahan adalah negara atau pemerintahan spiritual yang sifatnya tidak duniawi, tapi lebih pada pemerintahan atau tatanan spiritual. Mungkin boleh kita katakan bahwa pemerintahan yang berlaku di dunia Islam melalui khalifah atau raja atau sultan memiliki dimensi duniawi dari kepemimpinan Rasulullah. Sedangkan kepemimpinan spiritual ada di tangan para ulama seperti para fuqaha, mutakallimun, ahli hadis dan ahli tafsir, sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi al-ulama warasatul anbiya. Jadi ulama itu pewaris para nabi. Termasuk kepada kategori ulama juga menurut saya adalah para wali atau sufi. Para wali Allah ini mempunyai peran sangat besar dalam pembinaan rohani umat Islam, terutama setelah tarekat-tarekat bermunculan dari abad ke-12 Masehi sampai sekarang. Para pendiri tarekat seperti Abdul Qadir Al-Jilani, As-Sazali, Jalaluddin Rumi, Ibnu Arabi, Ahmad Sirhindi, Syah Waliullah Al-Dilwah, Dihlawi, Syekh Bahauddin Syah Naqsabandi. Kemudian di zaman kita ini ada Abah Anom dan Syekh Nazim Hakani dan lain-lain. Bukanlah tipe sufi yang menyendiri ke tempat-tempat suci sebagai pertapa, melainkan mereka melakukan aktivitas sosial di bidang pendidikan dan kerohanian. Kepemimpinan mereka diakui bukan saja oleh orang biasa yang menjadi pengikut mereka, tapi juga oleh para penguasa. Bahkan tak jarang bahwa para penguasa, sultan dan khalifah
pada masa-masa tertentu menjadi anggota tarekat. Seperti Khalifah Utsmaniyah Murad III adalah anggota tarekat Maulawiyah yang didirikan oleh Maulana Rumi. Di kalangan para sufi itu sendiri, mereka sering digelari wali kutub atau poros spiritual para wali yang hidup pada zamannya. Bagi sebagian orang, mereka adalah pilar-pilar dunia yang tanpanya dunia akan runtuh. Keadaan dunia akan sangat tergantung pada orang-orang istimewa ini. Kadang mereka berperan bukan hanya di dunia spiritual, tapi juga di dunia fisik, di mana para wali memiliki wilayah sendiri-sendiri sebagai penguasa. Contohnya adalah Wali Songo di Jawa, di mana mereka menjadi raja seperti Sultan Demak yang mendirikan kerajaan Islam Demak, Sun Gunung Jati yang mendirikan kerajaan Islam di Cirebon, dan putranya Sultan Hasanuddin yang mendirikan kerajaan Islam di Banten. Jadi ada di antara para wali itu yang betul-betul menjadi penguasa. Tetapi dalam lembaran terakhir ini saya ingin dedikasikan tulisan saya untuk seorang sufi istimewa, bahkan boleh kata guru spiritual saya, Maulana Muhammad Jalaluddin Rumi Al-Balkhi radhiyallahu anhu, pendiri tarekat Maulawiyah di Turki, berkenaan dengan topik kita tentang manusia dan masyarakatnya. Ya. Saya menemukan Maulana Rumi memulai pandangan yang sangat progresif tentang peran manusia di dalam masyarakat. Beliau sangat tidak suka hidup pertapa yang cenderung meninggalkan masyarakat dan tanggung jawab sosialnya sebagai seorang sufi besar. Beliau sangat menentang pola kehidupan pertapa. Apa yang mereka cari di gua-gua? Tanya beliau. Kalau kebajikan moral yang mereka cari, gua-gua bukanlah tempat layak untuk mendapatkannya. Katakanlah ia ingin menjadi penyabar. Bagaimana ia bisa tahu kalau ia bersabar? Padahal ia tidak berhadapan dengan siapapun kecuali dirinya sendiri. Dia baru akan tahu bahwa dirinya sabar atau tidak sabar hanya apabila ia misalnya berhadapan dengan seorang istri dan teman-teman yang cerewet. Atau katakanlah ia menjadi adil, tapi adil terhadap siapa kalau hanya sendirian saja di sana? Kita akan tahu kalau kita ini adil atau tidak hanya apabila berkecimpung dalam kehidupan orang ramai. Lebih-lebih bila kita adalah seorang pemimpin yang justru kita diperlukan, yang justru kita perlukan adalah self assertion atau penyataan diri kita di dalam kancah kehidupan masyarakat. Bukan malah menjauhi dunia sambil berharap dengan itu kita akan menjadi lebih baik. Kebahagiaan sejati bagi Jalaluddin adalah kebahagiaan yang melibatkan orang banyak, bukan kebahagiaan personal dalam keadaan hening di tempat sunyi. Ya. Pernyataan-pernyataannya itu telah dibuktikan sendiri oleh Jalaluddin Rumi dalam kehidupan nyata. Dikabarkan bahwa ia sejak usia muda beliau sudah hidup di kalangan istana Sultan Seljuk Keykubat, Konya, Turki. Tak pernah ada cerita bahwa ia bertapa di hutan-hutan atau di gua sekitar Konya. Malah ia dikenal sebagai guru sarjana dai kondang yang memiliki lebih dari 10.000 murid. Yang 400 diantaranya adalah orang-orang terkemuka di kalangan istana atau para ulama sendiri. Ya. Selain kehidupan praktisnya, teori-teori atau ajaran-ajaran tasawuf Rumi adalah ajaran yang membangkitkan jiwa manusia. Bagi dia sufi adalah pemimpin, dan sebagai pemimpin dia haruslah kuat, sehat, dan berwibawa. Ya. Ibarat hewan, ia harus seperti singa, si raja rimba, yang mana hewan-hewan lain memakan sisa makanannya. Ibarat burung, ia adalah raja wali, falcon, seekor burung peliharaan raja yang apabila dipanggil ke istana akan paling cepat tiba, karena dialah yang paling tahu jalan menuju istana. Dan dengan sayap-sayapnya yang lebar dan kuat, dia akan meninggalkan burung-burung lain di belakang dengan kepakan perkasa sayapnya itu. Dalam hal ini, Maulana Rumi pernah berkata, perlu waktu berbulan-bulan buat seorang zahid untuk ke sana, tapi yang oleh para sufi ditempuh hanya dalam hitungan hari. Selain itu, sufi sejati ialah ia menjadi kutub atau poros dunia yang lain di mana yang lain berputar mengelilinginya. Dia adalah penggerak yang dinamis bagi masyarakat. Selain itu, pandangan yang positif terhadap kebebasan manusia melengkapi visinya yang dinamis tentang peranan dan kedudukan manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Marilah kita simak percakapan hewan liar yang pesimis dengan kehidupan dengan sang singa. Ya. Kata mereka,
Kita ini seperti seorang yang keluar dari mulut buaya untuk masuk mulut harimau. Dan lagi pula, bukankah tawakal sangat disukai Allah? Ya, kata singa, tawakal disukai Allah, tapi ingatlah bahwa Allah memasang tangga di depan kita. Tangga itu bukan untuk dilihat saja, tapi harus kita daki hingga puncaknya. Anda diberi tangan, kenapa enggak direntang? Anda diberi kaki, kenapa dibiarkan lumpuh? Sesungguhnya ketika seorang Tuhan memberi alat kepada seorang hamba, ya, maka sang hamba harus tahu apa yang dilakukan dengan alat tersebut, meskipun tak sepatah kata keluar dari sang mulut Tuhan. Kalau Anda ingin bertawakal kepada Allah, bertawakallah dengan karya. Tebar biribit, barulah bertawakal kepada Allah. Nah, inilah bagian terakhir dari kuliah kita saat ini, ya, di mana saya menjelaskan berbagai jenis pemerintahan yang sebagaimana dikonsepsikan oleh Al-Farabi, dan terakhir adalah tentang pemerintahan spiritual, ya, di mana ada sufi sebagai wali kutub yang menjadi poros dunia. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Dan kepada seluruh kalangan mahasiswa dan juga para pemirsa yang lainnya, inilah kuliah terakhir, dan karena itu saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan selama memberikan kuliah selama semester ini, dan lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.